Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 8 tips lulus SNMPTN tahun 2022 agar diterima di PTN impian. Oke, langsung saja. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SNMPTN menjadi jalur penerimaan mahasiswa baru yang ditunggu bagi siswa yang memiliki prestasi. Persaingan ketat pun akan terjadi pada jalur undangan yang dilakukan Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau LTMPT. Berbeda dengan seleksi bersama masuk perguruan tinggi atau SBMPTN, SNMPTN ini tidak perlu mengerjakan tes melalui ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Namun, untuk lulus SNMPTN, yakni dengan mengumpulkan nilai rapor yang baik dan karya atau portofolio tertentu sebagai penilaian terhadap kemampuan calon mahasiswa. Berikut ini tips dan trik agar dapat lolos SNMPTN tahun 2022. 1. Mencari tahu ketentuan dasar jalur SNMPTN. SNMPTN memberikan kuota penerimaan yang berbeda untuk setiap sekolah. Kuota tersebut ditentukan berdasarkan indeks sekolah. Indeks sekolah terdiri dari beberapa kriteria. Di antaranya akreditas sekolah, prestasi alumni di perguruan tinggi negeri terkait, nilai peserta SBMPTN yang diterima pada tahun sebelumnya, dan prestasi sekolah. Kemudian, untuk mengisi kuota itu, barulah peringkat nilai siswa yang akan menentukan. Jadi, semakin tinggi nilai siswa, berarti peluang masuk dalam kuota penerimaan SNMPTN dari sekolah masing-masing pun semakin besar. Berikut adalah ketentuan kuota penerimaan di jalur SNMPTN berdasarkan akreditas. 1. Akreditas A itu 40% terbaik di sekolah. 2. Akreditas B 25% terbaik di sekolah. Dan 3. Akreditas C dan lainnya 5% terbaik di sekolah. Maksudnya ini 40% dari jumlah kelulusan tahun 2022 dan 25% dan 5% untuk kelulusan tergantung dari akreditas sekolah masing-masing. 2. Memfokuskan pilihan pada program studi yang diinginkan. Sebelum mendaftar SNMPTN, maka calon mahasiswa harus yakin dulu akan masuk ke PTN mana dan program studi apa. Disarankan dalam memilih perguruan tinggi negeri dan program studi ini tidak boleh asal pilih atau ikut-ikutan teman. Usahakan memilih program studi yang sesuai dengan bakat dan kesukaan sehingga sudah yakin dan tidak akan menolaknya ketika nanti diterima melalui jalur SNMPTN. Lalu, bagaimana caranya agar tidak salah dalam pemilihan jurusan? Pertama, bisa mulai dengan melihat nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5. Lihat nilai mata pelajaran yang paling stabil dan meningkat. Untuk bisa diterima di SNMPTN, nilai rapor tidak boleh anjlok. Nilai mata pelajaran yang relevan dengan jurusan yang meningkat, dengan jurusan yang dipilih, harus terus meningkat. Contohnya, jika ingin memilih jurusan manajemen, maka nilai mata pelajaran IPS seperti ekonomi, geografis, dan sosialisasi harus baik. Atau ingin memilih jurusan sastra, maka mata pelajaran seperti bahasa Indonesia atau bahasa asing lainnya akan dipertimbangkan. Maka sangat tidak dianjurkan untuk lintas jurusan saat SNMPTN. 3. Memiliki nilai rapor yang konsisten dan pencapaian lain yang relevan. Karena tidak ada tes apapun di jalur SNMPTN, maka hal yang akan dilihat sebagai penilaian adalah nilai rapor siswa dari semester 1 sampai dengan semester 5. Dengan begitu, nilai rapor harusnya stabil dan konsisten. Jangan sampai naik turun di semester-semester tersebut, melainkan harus terus meningkat. Tidak semua pelajaran akan dilihat nilainya, tetapi hanya mata pelajaran yang sesuai dengan program studi pilihan. Misalnya, jika memilih fakultas kedokteran, berarti nilai yang akan dilihat adalah nilai mata pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi, dan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di samping itu, juga bisa mengumpulkan pencapaian lain yang relevan untuk mendukung nilai rapor, seperti sertifikat keikutsertaan dalam Olimpiade Sains. Berikutnya, nomor 4. Melihat daya tampung dan daya saing.
Cara lulus SNMPTN selanjutnya adalah harus banyak-banyak riset. Cari tahu peluang untuk lulus di prodi yang ingin dipilih dengan melihat daya tampung serta peminatnya di tahun sebelumnya. Caranya bisa langsung cek di website resmi PTN masing-masing atau juga bisa lihat di laman resmi LTMPT. Di laman tersebut bisa langsung dicek perbandingan siswa yang mendaftar SNMPTN tahun sebelumnya dengan daya tampung yang disediakan oleh program studi tersebut. Apabila jurusan pilihan memiliki persaingan yang ketat, maka harus ada strategi yang harus disusun. Apakah nilai yang dimiliki cukup untuk bisa diterima, atau bisa juga memilih jurusan lain yang lebih sepi peminatnya? Berikutnya nomor 5. Punya portofolio dan sertifikat yang relevan. Portofolio wajib dilampirkan pada pendaftaran SNMPTN bagi yang memiliki jurusan di bidang seni dan olahraga. Selain nilai rapor, portofolio ini juga akan menjadi bahan pertimbangan kampus dalam memilih calon mahasiswanya. Portofolio yang disertakan harus relevan dengan jurusan yang dipilih. Isi portofolio merupakan kombinasi antara dokumentasi karya atau penampilan yang khusus dibuat sesuai dengan instruksi untuk setiap bidang, dan dokumentasi karya atau penampilan yang telah dimiliki atau dibuat sebelumnya semasa mengikuti pendidikan menengah. Berikutnya nomor 6, cari tahu ketentuan khusus tiap PTN. Hal yang tak kalah penting adalah harus memperhatikan aturan khusus yang dimiliki oleh masing-masing PTN. Untuk lintas jurusan misalkan, kebijakan ini sudah diatur oleh masing-masing PTN. Apakah kamu bisa atau tidak mengambil jurusan di bidang yang berbeda dengan SMK atau SMA kamu? Untuk mendaftar ke ITB juga ada formulir peminatan yang harus diisi saat akan mengambil jurusan tertentu. Sebab sistem penerimaan ITB membatasi pilihan hanya sampai ke tingkat fakultas. Harus rajin cek website penerimaan di masing-masing PTN adalah hal yang harus dilakukan. 7. Bertanya kepada senior dan alumni yang diterima melalui jalur SNMPTN. Cari senior atau alumni yang diterima di prodi dan PTN yang sama dengan yang dituju. Gali informasi bagaimana cara mereka belajar, dari mana mereka mencari tahu informasi soal indeks sekolah, dan bagaimana menghitung besarnya peluang diterima di program studi tersebut. Jadi ini sering-sering sharing pada senior kita ketika kita ingin mendaftar ke jurusan ataupun ke PTN yang ingin kita tuju. Dan terakhir nomor 8, mencatat tanggal-tanggal penting terkait pelaksanaan SNMPTN. Setelah mempersiapkan diri dan nilai rapor dengan baik, jangan lupakan tanggal-tanggal penting terkait pelaksanaan SNMPTN, seperti kapan verifikasi berkas dan pendaftaran langsung. Sebab jika terlewatkan tanggalnya, maka akan sudah tidak bisa lagi mendaftar dan hilangnya sudah kesempatan untuk masuk ke PTN favorit. Jadi teman-teman, langkah awal yang harus kita lakukan ketika kita ingin mendaftar SNMPTN, kita harus daftar dulu akun LTMPT. Biasanya itu didaftarkan oleh pihak sekolah atau mandiri, tergantung ya. Teman-teman ini lulusan tahun 2022 atau lulusan tahun sebelumnya atau disebut dengan gap year. Biasanya kalau tahun 2022 lulusnya, itu teman-teman bakal didaftarkan atau dibuatkan akunnya oleh pihak sekolah. Lalu mereka akan mengisi biodata teman-teman sesuai data diri teman-teman. Lalu mereka akan mengisi nilai rapor, dan setelah mengisi nilai rapor akan ada yang namanya finalisasi di PDSS. Lalu setelah itu akan ada verifikasi dan seleksi. Nah, di situ nanti teman-teman bakal dapat memilih seleksi jurusan prodi mana yang ingin teman-teman tuju dan PTN mana yang ingin teman-teman ikuti. Jadi pastikan dari 8 poin ini teman-teman harus benar-benar melakukan riset dengan teliti agar teman-teman tidak salah pilih jurusan. Yang penting teman-teman tidak ikut-ikut kawan ya. Karena takutnya nanti ketika teman-teman sudah lulus ya, sudah kuliah dan ada rasa sedikit bosan ataupun menyesal karena telah memilih jurusan yang tidak sesuai dengan minat kita. Jadi itu banyak kejadian di mahasiswa-mahasiswa yang sudah tingkat atas seperti semester 5 ke atas, itu mungkin mereka jika salah memilih jurusan, mereka tidak sesuai dengan minat ataupun kemampuan mereka akan sedikit merasa menyesal karena begitu susahnya atau begitu banyaknya tugas yang akan
kerjakan ataupun diampu mereka, termasuk dalam tugas akhir yaitu skripsi. Oke, sampai di sini semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.